Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Jadi, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, mata kuliah pengembangan materi BK. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu nama saya. Jadi, nama saya teman-teman Priska Naju dengan NIM 19011601117. Saya semester 5, program studi bimbingan dan konseling. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya minta untuk teman-teman yang belum like atau komen, silakan untuk like, komen, dan subscribe channel saya supaya bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih. Oke, jadi video kali ini saya mendapatkan topik mengenai cara menyelesaikan masalah yang ada dalam pola hubungan dengan teman sebaya. Oke, jadi yang pertama kisi-kisinya di sini yang pertama pengertian konflik atau masalah, yang kedua pengertian teman sebaya, yang ketiga penyebab terjadinya konflik dengan teman sebaya, dan yang keempat cara menyelesaikan masalah yang ada dalam pola-pola hubungan dengan teman sebaya. Oke, kita lanjut. Sekarang yang pertama pengertian konflik atau masalah. Jadi mungkin di pikiran teman-teman atau adik-adik sekalian, kalau berbicara mengenai konflik atau masalah pasti yang pikirannya teman-teman langsung ke yang berantem apa segala macam begitu. Oke, jadi itu juga benar. Nah, jadi kalau menurut para ahli, pengertian dari konflik itu merupakan penyebab niscaya bagi kekerasan karena di bawah atau di balik setiap untuk bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Dia mengumpamakan kekerasan adalah asap dan konflik adalah apinya. Selanjutnya dinyatakan bahwa bila konflik sudah terwujud dalam patologi kepribadian dan patologi sosial melebur dalam psikosis kolektif, maka rasionalitas tidak lagi banyak berperan. Oke, jadi yang menjadi konflik atau masalah sini karena mungkin tidak selesainya suatu masalah sehingga terjadinya munculnya hal-hal baru yang mengganggu. Yang kedua, pengertian teman sebaya. Nah, mungkin teman sebaya itu kalau dalam pikiran adik-adik mungkin yang sama umur ya. Oke, itu juga benar. Jadi konflik di sini bisa teman sebaya, maksudnya teman sebaya juga bisa seperti teman bermain kita. Jadi pengertian konflik atau teman sebaya dalam pengertian kelompok teman sebaya dalam KKBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman sebaya itu seperti kawan, sahabat, atau teman bermain kita yang sama-sama bekerja dan berbuat. Jadi kalau menurut Salvin, sebagaimana yang dikutip oleh Agus bahwa kelompok teman sebaya adalah suatu interaksi dengan orang-orang yang mempunyai kesamaan dalam usia dan status. Misalnya itu usia 14 atau 16 begitu ya. Yang statusnya sebagai pelajar, siswa, bahkan siswa SMP atau SMA. Jadi itu juga bisa dikatakan dengan teman sebaya. Yang ketiga, penyebab terjadinya konflik atau masalah. Nah, tidak mungkin masalah itu terjadi sendiri tanpa adanya penyebab. Pasti ada penyebab. Entah itu apapun. Nah, jadi konflik interpersonal atau konflik antar teman sebaya seringkali terjadi dikarenakan dalam kelompok teman sebaya terdiri dari banyak remaja dengan banyak perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain mungkin faktor budaya, bawaan, kebiasaan keluarga, dan proses sosialisasi yang dialami remaja tersebut. Oke, jadi perbedaan faktor budaya, kebiasaan dari keluarga juga menyebabkan terjadinya konflik. Mungkin tidak samanya pendapat itu juga bisa terjadinya konflik atau suatu masalah. Oke. Dan cara yang berikut, cara menyelesaikan masalah yang ada dalam pola hubungan dengan teman sebaya. Jadi di sini ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama itu avoiding atau cara menghindar. Nah, dicirikan dengan adanya perilaku tidak mengakui adanya konflik. Jadi dia seolah-olah dia tidak mengakui bahwa ada konflik begitu ya teman-teman.
Jadi merubah atau menghindari konflik. Cara ini tidak terselesaikan konfliknya, akan lebih memanas. Jadi cara avoiding atau menghindar ini tidak menyelesaikan masalah yang ada, tambah memanas karena masalah itu tidak selesai, tidak ada solusi begitu. Yang kedua yaitu attacking atau menyerang. Nah, di attacking atau menyerang ditandai dengan adanya agresivitas permusuhan, paradigmanya hanya menang dan kalah. Cara ini sering digunakan ketika tujuan lebih penting daripada hubungan itu sendiri. Dan yang ketiga, problem solving ya. Jadi problem solving merupakan pendekatan untuk memahami dan mengatasi konflik yang dipandangnya sebagai teka-teki yang harus diselesaikan dan solusi dapat diterima bersama. Selain cara-cara untuk menyelesaikan konflik yang sudah dijelaskan tadi, itu ada konflik attacking dan apa segala macamnya tadi ya. Dan sekarang terakhir, strategi menyelesaikan konflik merupakan tingkah laku aman berkenaan dengan sikap, cara, usaha, dan kebiasaan individu dalam menyelesaikan konflik interpersonalnya, baik secara konstruktif maupun destruktif. Terdapat aspek-aspek strategi penyelesaian konflik, yaitu yang pertama di sini ada penyelesaian konflik aktif konstruktif, kedua penyelesaian konflik pasif konstruktif, yang ketiga penyelesaian konflik aktif destruktif, dan yang terakhir penyelesaian konflik pasif deskriptif. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai yang 4 tadi, yaitu jadi cara penyelesaian konflik secara konstruktif merupakan penyelesaian konflik dengan cara yang aman dan mendukung penyelesaian yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Kalau sedangkan penyelesaian konflik secara destruktif merupakan penyelesaian konflik secara tidak aman dan hanya untuk kesenangan dirinya tanpa mempertimbangkan kebaikan pihak lain. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tema cara menyelesaikan masalah yang ada dalam pola dengan hubungan teman sebaya. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton, dan teman-teman jika ada masalah bisa diselesaikan dengan cara yang tepat supaya teman-teman bisa menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.